Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalia Hidayah dengan NPM 2320103115 dari Lombok 3 akan mempresentasikan analisis keuangan PT Perusahaan Gas Negara untuk memenuhi PJPM Manajemen Keuangan 2. Profil perusahaan PT Perusahaan Gas Negara merupakan perusahaan transmisi distribusi gas bumi terbesar di Indonesia yang berdiri sejak era kolonial, yang dimana perusahaan ini resmi menjadi perusahaan negara pada 13 Mei 1965 dan pada tahun 2018 PGN menjadi subholding gas di bawah PT Pertamina. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan energi berbasis gas dan mendorong transisi energi di Indonesia. PGN bergerak dalam transmisi distribusi dan niaga gas bumi. Kemudian struktur kepemilikan pada tahun 2023 di mana saham seri B yang sebesar 56,97% itu dimiliki oleh PT Pertamina atau perusahaan itu sendiri. Kemudian saham seri A sebesar 0% itu yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kemudian sisanya yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya termasuk Dewan Komisaris Direksi dan Masyarakat Umum itu sebesar 43,3%. Di mana saham seri B ini memberikan dividen dan hasil pembubaran perusahaan, sementara saham seri A ini memiliki hak khusus untuk pengangkatan direksi dan komisaris. Kemudian kajian kinerja dan fundamental, di mana kinerja manajemen berdasarkan konteks laba operasional berbasis aset operasi. Dari perhitungan yang saya lakukan, yaitu yang didapatkan NOIC tahun 2022 sebesar 1.924.622.114, tahun 2023 yaitu 1.613.860, di mana TOC tahun 2022 yaitu 4.558.039.534 pada tahun 2023 yaitu 4.234.801.087. Kemudian NOPAT tahun 2022 yaitu 461.896.776,121 dan untuk tahun 2023 yaitu 423.85.738,92. Kemudian kinerja manajemen dalam konteks added value yaitu di mana MVA tahun 2022 yaitu minus 775.204.7036,44 yang di mana mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi negatif 1.867.739.319,47, di mana EVA 2022 yaitu menjadi negatif 2.979.873.861,879, 2023 yaitu 3.117.317.640,0,8. Kemudian karakteristik fundamental perusahaan, di mana profitabilitas dengan perhitungan PEP tahun 2022 8,05% turun di tahun 2023 menjadi 7,86%. Kemudian ROI pada tahun 2022 5,49 turun di tahun 2023 menjadi 5,46%. ROE 2022 yaitu 11,93% turun menjadi 10,79% di tahun 2023. Kemudian operating profit margin tahun 2022 yaitu 16,59%, tahun 2023 14,88%. Kemudian manajemen aset di perhitungan inventory turnover 2022 yaitu sebesar 48,765, kemudian mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 44,614. Pada perhitungan rasa effective turnover tahun 2022 yaitu 1,158 turun menjadi 0,882. Kemudian dalam perhitungan fixed asset turnover tahun 2022 yaitu sebesar 1,351, kemudian tahun 2023 menjadi 1,338. Kemudian perhitungan di likuiditas, di mana menggunakan perhitungan current ratio tahun 2022 menjadi 2,228 turun di tahun 2023 menjadi 1,294. Ada quick ratio 2022 itu 2,699, tahun 2023 itu 1,246. Kemudian pada cash ratio 2022 itu 1,498, 2023 itu 0,851. Kemudian nilai modal dengan perhitungan price to earning 2022 itu 8,15 turun pada tahun 2023 menjadi 6. Kemudian perhitungan price to book 2022 itu 1,019, kemudian turun menjadi 0,098 pada tahun 2023. Market to book perhitungan tahun 2022 itu 0,775, kemudian turun di tahun 2023 itu menjadi 0,472. Kemudian kebijakan pendanaan jangka panjang dan teori struktur modal, di mana analisis kebijakan pendanaan jangka panjang perusahaan dengan perhitungan debt to capital 2022 itu sebesar 45,51% dan turun di tahun 2023 itu menjadi 31,8%. Kemudian kesesuaian teori struktur modal dengan kondisi perusahaan itu dengan kondisi perusahaan PT Pertamina Perusahaan Gas Negara adalah trade-off theory, di mana teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat utang seperti tax shield dengan biaya kebangkrutan yang didukung dengan menyeimbangkan struktur modal dengan mengurangi utang jangka panjang untuk meminimalkan risiko penurunan utang jangka panjang. Kemudian kebijakan dividen, di mana analisis kebijakan dividen perusahaan dengan perhitungan dividen payout ratio pada tahun 2022 itu sebesar 2,667%, kemudian naik pada tahun 2023 menjadi 3,39%. Nah, relevansi kondisi ini perusahaan gas negara mengalami kenaikan dividen payout ratio dengan berdasarkan teori signaling menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih memilih mempertahankan investor untuk tetap mempercayakan dananya kepada perusahaan, bahkan dengan perhitungan laba yang menurun namun tingkat pemberian dividen yang naik. Di mana kebijakan dividen ini dapat memberikan dua sudut pandang untuk investor. Yang pertama, sinyal positif terkait pertumbuhan, di mana perusahaan itu sedang dalam kondisi keuangan yang sehat dan percaya diri dengan arus kas di masa depan. Yang kedua, dari sudut pandang negatif itu, kenaikan itu bisa terjadi karena mungkin perusahaan kurang memiliki keuntungan, namun takut investor pergi. Jadi, dia memberanikan diri memberikan dividen yang lebih besar dari tahun sebelumnya, walaupun kondisi laba yang menurun dari tahun 2022. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya itu PT Perusahaan Gas Negara menunjukkan penurunan kinerja keuangan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, di mana profitabilitas turun, likuiditas perusahaan yang lemah, yang menunjukkan bahwa kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek yang semakin sulit. Kemudian struktur model PT PGN mengalami perubahan signifikan dengan debt to capital ratio yang turun, itu mengindikasikan pergeseran ke pendanaan yang tenang, di mana kebijakan dividen justru meningkat meski laba turun dengan dividen payout ratio yang bisa dipandang sebagai sinyal positif atau negatif bagi investor seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saran untuk perusahaan yaitu efisiensi operasional dan pengelolaan modal kerja yang ketat. Kemudian menyeimbangkan kebijakan dividen dengan kinerja keuangan real, dan terakhir memperkuat komunikasi ke investor untuk menjaga kepercayaan. Ini referensi yang saya gunakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.